Apakah Anda pernah bangun tidur dengan kepala terasa berat, tangan atau kaki kesemutan lama banget? Bahkan sampai susah digerakkan. Banyak orang cuek, menganggap itu cuma salah posisi tidur. Padahal bisa jadi itu tanda aliran darah ke otak lagi bermasalah, dan kalau dibiarkan bisa memicu stroke mendadak. Di video ini, saya akan bongkar 7 kebiasaan sehari-hari yang tampak sepele, tapi diam-diam bikin risiko stroke makin tinggi. Pastikan nonton sampai selesai. Dan sebelum lanjut, tekan tombol like dan subscribe, supaya tidak ketinggalan info penting lainnya. Tulis juga di komentar, asal Anda dari mana? Dan apakah Anda pernah merasakan keluhan yang sama? Stroke itu ibarat serangan mendadak, yang bisa datang kapan saja. Bisa karena pembuluh darah ke otak tersumbat, atau malah pecah. Begitu darah terhenti, otak langsung kekurangan oksigen. Sel-sel otak mulai mati dalam hitungan menit. Dampaknya bisa bikin lumpuh, sulit bicara, bahkan berakibat fatal. Yang bikin ngeri, stroke bukan cuma masalah orang tua. Sekarang banyak juga orang muda yang kena. Bahkan di usia 20-30 tahun. Kenapa? Karena kebiasaan sehari-hari yang kelihatannya biasa saja, tapi ternyata diam-diam merusak tubuh. Nah, di bagian pertama ini saya mau bahas 2 hal yang paling sering jadi biang kerok, rokok dan tidur yang berantakan. Kita mulai dari rokok. Siapa sih yang tidak tahu kalau rokok itu berbahaya? Tapi tetap saja banyak orang menghisapnya tiap hari. Padahal di dalam satu batang rokok ada ribuan zat kimia. Nikotin bikin pembuluh darah menyempit. Karbon monoksida bikin darah kita kekurangan oksigen. Dan tar bikin dinding pembuluh jadi kaku. Kalau dibiarkan, lama-lama pembuluh darah rusak, tersumbat, bahkan pecah. Banyak penelitian bilang, perokok punya risiko stroke 2 kali lipat lebih tinggi. Dan jangan salah, orang yang sering terpapar asap rokok atau perokok pasif juga kena dampaknya. Jadi bukan cuma si perokok yang berisiko, tapi juga orang-orang di sekitarnya. Anak, pasangan, bahkan teman kerja. Tapi kabar baiknya, tubuh kita bisa pulih. Setelah berhenti merokok beberapa minggu, tekanan darah mulai turun. Beberapa bulan, aliran darah jadi lebih lancar. Beberapa tahun, risiko stroke bisa mendekati orang yang tidak pernah merokok. Jadi setiap kali Anda menolak satu batang rokok, itu sama saja menyelamatkan diri sendiri dan orang-orang terdekat. Sekarang kita bahas soal tidur. Banyak orang meremehkan tidur. Padahal ini waktu tubuh melakukan perbaikan. Saat tidur cukup, tekanan darah turun, jantung istirahat, otak bersih-bersih racun metabolisme. Tapi kalau tidur kurang dari 5 jam setiap malam, tubuh tidak sempat memperbaiki diri, hasilnya tekanan darah naik, hormon stres tinggi, dan pembuluh darah makin rusak. Penelitian menunjukkan, orang yang tidur kurang dari 6 jam, tiap malam berisiko lebih besar kena stroke dibanding yang tidur 7-8 jam. Begadang terus-menerus juga bikin ritme jantung kacau. Bikin darah lebih mudah menggumpal. Kalau gumpalan itu nyangkut di otak, ya sudah, stroke bisa terjadi. Tidur kebanyakan juga tidak sehat. Tidur lebih dari 9 jam sering jadi tanda ada masalah metabolisme. Jadi, tidur yang baik itu cukup. Tidak kurang, dan tidak berlebihan. Ada juga yang namanya sleep apnea. Ini kondisi di mana orang berhenti napas sebentar-sebentar saat tidur. Gejalanya mendengkur keras, sering terbangun, atau tetap lelah, walau sudah tidur lama. Sleep apnea bikin otak kekurangan oksigen berulang kali sepanjang malam. Dan ini bikin risiko stroke makin tinggi. Jangan lupakan posisi tidur. Tidur tengkurap, atau dengan leher menekuk lama, bisa menghambat aliran darah ke otak. Apalagi kalau sudah ada tekanan darah tinggi atau pembuluh rapuh, risiko makin besar. Posisi terbaik biasanya telentang atau miring,
dengan bantal yang menopang leher dengan pas. Saya sering bilang ke pasien, tubuh itu ibarat mesin. Tidur adalah waktu mesin diservis. Kalau servisnya kurang, mesin cepat rusak. Kalau servisnya berlebihan, tapi kualitasnya jelek, mesin tetap tidak bekerja dengan baik. Jadi tidur yang cukup, berkualitas, dan dengan posisi yang tepat adalah salah satu cara paling sederhana mencegah stroke. Rokok dan tidur yang berantakan sering dianggap masalah kecil. Banyak orang berkata, "Ah, saya masih muda, saya kuat." Tapi kenyataan berkata lain. Data dari WHO menunjukkan kasus stroke pada orang muda semakin banyak dari tahun ke tahun. Semua karena gaya hidup yang salah. Nah, sekarang saya ingin bertanya ke Anda. Apakah Anda masih punya kebiasaan merokok, sering begadang, atau bangun tidur dengan kepala berat dan kesemutan lama? Kalau iya, hati-hati. Bisa jadi itu tanda awal. Coba ceritakan di kolom komentar. Saya ingin tahu, apakah Anda pernah mengalami keluhan serupa? Dan bagaimana cara Anda mengatasinya? Jangan lupa, klik like dan subscribe, supaya Anda tidak ketinggalan tips kesehatan penting lainnya. Kalau tadi kita sudah bahas soal rokok dan tidur yang berantakan, sekarang mari kita masuk ke dua hal berikutnya yang juga diam-diam bisa memicu stroke, pola makan tinggi garam, atau fast food, dan kebiasaan minum alkohol berlebihan. Dua hal ini sering dianggap biasa, padahal efeknya besar sekali pada kesehatan pembuluh darah dan otak kita. Coba kita mulai dari pola makan. Zaman sekarang, makanan cepat saji atau fast food sudah jadi bagian dari gaya hidup. Rasanya enak, gurih, porsinya pas, dan yang paling penting, praktis. Tinggal pesan lewat aplikasi. Beberapa menit kemudian, makanan sudah diantar. Tidak heran banyak orang yang akhirnya mengandalkan fast food untuk makan siang, bahkan makan malam. Tapi, tahukah Anda apa isi sebenarnya dari makanan-makanan ini? Sebagian besar fast food penuh dengan garam, lemak jenuh, dan kalori tinggi. Garam yang berlebihan membuat tubuh menahan air. Akibatnya, volume darah meningkat, dan tekanan darah ikut naik. Tekanan darah tinggi atau hipertensi inilah yang menjadi salah satu penyebab terbesar stroke. Jika dibiarkan, dinding pembuluh darah akan melemah. Lama-lama, bisa pecah atau tersumbat. Lemak jenuh dan kolesterol dalam fast food juga memperparah situasi. Mereka menempel di dinding pembuluh darah, membentuk plak. Plak ini membuat aliran darah menyempit. Bayangkan saja, selang air yang dipenuhi kerak. Air tidak bisa mengalir lancar, bukan? Begitu juga dengan darah di pembuluh. Jika plak itu pecah, bisa terbentuk gumpalan darah yang langsung menyumbat pembuluh otak. Inilah yang memicu stroke iskemik. Bahkan, makanan yang kita anggap ringan, seperti mie instan atau camilan gurih, biasanya mengandung garam dalam jumlah yang sangat tinggi. Padahal, WHO menyarankan konsumsi garam maksimal hanya 5 gram per hari, kira-kira 1 sendok teh kecil. Kenyataannya, banyak orang Indonesia mengonsumsi 2 hingga 3 kali lipat dari jumlah itu. Tidak heran, kasus hipertensi terus meningkat, dan pada akhirnya, meningkatkan kasus stroke. Kabar baiknya, pola makan bisa diubah. Tidak perlu langsung berhenti total dari fast food, tapi setidaknya mulai kurangi. Misalnya, kalau biasanya makan mie instan 3 kali seminggu, coba kurangi jadi sekali. Kalau biasanya pesan burger dan kentang goreng setiap hari, coba ganti dengan nasi, lauk sehat, dan sayur. Tambahkan buah segar sebagai camilan. Gantilah minuman manis dengan air putih. Perubahan sederhana ini bisa sangat membantu menurunkan risiko stroke. Sekarang, kita bahas yang kedua, yaitu alkohol. Banyak orang menganggap minum alkohol itu wajar. Ada yang bilang untuk bersantai, ada yang untuk bersosialisasi, bahkan ada yang percaya
sedikit alkohol bisa menyehatkan. Masalahnya, sedikit seringkali berubah jadi banyak, dan kebiasaan itu akhirnya menjadi bumerang. Alkohol dalam jumlah berlebihan bisa menaikkan tekanan darah, mengacaukan irama jantung, dan merusak hati. Tekanan darah tinggi membuat pembuluh darah otak lebih rentan pecah. Kalau ditambah dengan pembuluh yang sudah rapuh karena gaya hidup buruk, risiko stroke hemoragik jadi semakin besar. Selain itu, alkohol juga membuat darah lebih mudah menggumpal. Gumpalan ini bisa menyumbat pembuluh darah kecil di otak. Akibatnya, terjadilah stroke iskemik. Jadi, alkohol bisa memicu dua jenis stroke sekaligus, karena pecah pembuluh atau karena penyumbatan. Beberapa orang mungkin berpikir, saya cuma minum sedikit, kok. Masalahnya, batas aman itu relatif. Tubuh tiap orang berbeda. Orang Asia, termasuk Indonesia, cenderung lebih sulit memetabolisme alkohol dibandingkan orang Barat. Artinya, efek buruknya bisa lebih cepat terasa. Jadi, meskipun hanya minum segelas, tubuh tetap bisa terganggu. Saya sering mengatakan, semakin sedikit alkohol yang kita konsumsi, semakin rendah risiko kita terkena stroke. Bahkan, cara paling aman adalah tidak minum sama sekali. Kalaupun masih ingin minum, jangan berlebihan, dan jangan terlalu sering. Kalau kita lihat lebih dalam, pola makan buruk dan alkohol sering berjalan beriringan. Misalnya, saat kumpul bersama teman, kita pesan makanan cepat saji, lalu ditambah minuman beralkohol. Saat itu memang terasa menyenangkan, tapi tubuh kita menanggung akibatnya. Tekanan darah naik, pembuluh darah melemah, aliran darah ke otak terganggu, dan tanpa disadari, risiko stroke semakin besar. Saya tahu, mengubah pola makan dan menghentikan alkohol itu tidak mudah, apalagi kalau sudah jadi kebiasaan bertahun-tahun. Tapi, saya selalu bilang ke pasien, tidak ada kata terlambat untuk mulai. Setiap langkah kecil ke arah yang lebih sehat sudah sangat berarti. Kurangi garam, perbanyak sayur dan buah, batasi minuman keras. Kalau bisa berhenti total, itu jauh lebih baik. Sekarang, saya ingin bertanya ke Anda. Apakah Anda termasuk yang sering makan mie instan, fast food, atau camilan gurih setiap hari? Apakah Anda juga punya kebiasaan minum alkohol? Meskipun sedikit, coba tulis di komentar. Saya ingin tahu, apakah kebiasaan ini terasa sulit untuk diubah? Atau justru Anda sudah punya cara untuk menguranginya? Jangan lupa klik tombol like dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan pembahasan penting berikutnya. Karena di slide selanjutnya, kita akan bahas dua kebiasaan lain yang juga sering diremehkan, tapi sama berbahayanya untuk memicu stroke mendadak. Kalau tadi kita sudah bahas soal pola makan tinggi garam, fast food, dan juga kebiasaan minum alkohol, sekarang kita masuk ke dua hal lain yang tidak kalah berbahaya. Yang pertama adalah duduk terlalu lama atau kurang gerak, dan yang kedua adalah stres berlebihan. Dua kebiasaan ini mungkin terasa wajar dalam kehidupan sehari-hari, tapi ternyata diam-diam bisa merusak pembuluh darah dan meningkatkan risiko stroke mendadak. Mari kita bahas dari kebiasaan duduk terlalu lama. Zaman sekarang, banyak pekerjaan yang mengharuskan kita duduk berjam-jam, entah di kantor depan komputer, di kendaraan saat macet, atau bahkan di rumah, sambil menonton televisi dan main ponsel. Duduk memang terlihat nyaman, tapi kalau terlalu lama, efeknya berbahaya. Saat kita duduk terlalu lama, aliran darah di kaki melambat. Darah yang mengalir lambat lebih mudah menggumpal. Kalau gumpalan itu terbawa aliran darah ke otak, stroke bisa terjadi. Makanya ada istilah sitting is the new smoking, atau duduk terlalu lama sama berbahayanya dengan merokok. Selain itu, duduk lama juga bikin otot jarang bergerak. Akibatnya, tubuh membakar kalori lebih sedikit. Lama-lama berat badan naik, perut membuncit, lalu risiko diabetes dan tekanan darah tinggi
ikut meningkat. Semua faktor ini saling terkait dan akhirnya memperbesar kemungkinan stroke. Yang mengejutkan, bahkan olahraga rutin pun tidak sepenuhnya bisa menetralkan efek buruk dari duduk terlalu lama. Jadi bukan berarti kalau pagi sudah jogging, lalu siangnya boleh duduk 8 jam tanpa bergerak. Tubuh kita butuh gerakan kecil sepanjang hari. Caranya sederhana. Setiap 30-60 menit, berdiri, jalan sebentar, atau lakukan peregangan ringan. Bangun sebentar untuk ambil air minum, jalan keluar ruangan, atau sekadar gerakan kaki dan tangan. Hal-hal kecil ini bisa membantu melancarkan sirkulasi darah. Sekarang kita masuk ke faktor berikutnya, yaitu stres berlebihan. Semua orang pasti pernah stres. Itu hal yang wajar. Tapi kalau stresnya terus-menerus, tidak dikelola, dan menjadi bagian hidup sehari-hari, dampaknya sangat serius. Saat stres, tubuh kita melepaskan hormon kortisol dan adrenalin. Hormon ini membuat jantung berdetak lebih cepat, pembuluh darah menyempit, dan tekanan darah naik. Kalau ini terjadi sekali-sekali mungkin tubuh masih bisa menyesuaikan. Tapi kalau setiap hari kita hidup dalam tekanan, pembuluh darah akan mengalami kerusakan. Stres kronis juga membuat orang mencari pelarian yang tidak sehat. Ada yang jadi perokok berat, ada yang minum alkohol lebih banyak, ada juga yang makan berlebihan. Semua itu malah memperparah kerusakan pembuluh darah. Jadi, stres bukan hanya masalah pikiran, tapi benar-benar bisa merusak tubuh. Yang lebih berbahaya, stres sering tidak terlihat. Banyak orang terlihat baik-baik saja dari luar, tapi di dalam, tekanan darahnya sudah tinggi, jantungnya bekerja terlalu keras, dan pembuluh darahnya mulai rapuh. Begitu ada pemicu kecil, stroke bisa terjadi mendadak. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Mengelola stres bukan berarti hidup tanpa masalah. Mustahil ada hidup tanpa tantangan, tapi yang penting adalah bagaimana kita meresponsnya. Ada banyak cara sederhana yang bisa membantu. Tarik napas dalam, lakukan peregangan, olahraga ringan, dengarkan musik, berdoa dengan khusyuk, atau sekadar menghabiskan waktu dengan hobi. Olahraga juga terbukti bisa menurunkan stres. Saat bergerak, tubuh melepaskan hormon endorfin yang membuat kita lebih rileks. Jadi, selain membantu aliran darah, olahraga juga membantu pikiran lebih tenang. Saya sering bilang ke pasien, jangan biarkan stres menumpuk. Kalau ada masalah, bicarakan dengan orang yang dipercaya. Kalau perlu, konsultasikan ke psikolog. Tidak perlu malu, karena kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik sekarang. Mari kita gabungkan dua hal ini. Duduk terlalu lama dan stres. Bayangkan, seseorang bekerja di depan komputer 8 jam sehari, jarang bergerak, ditambah tekanan kerja yang tinggi. Ia mungkin terlihat sehat dari luar, tapi di dalam tubuh, pembuluh darahnya sudah tertekan hebat. Dan ketika suatu hari ada pemicu kecil, stroke bisa menyerang tiba-tiba. Itulah kenapa saya selalu mengingatkan, jangan remehkan dua hal ini. Jangan pikir duduk lama itu aman. Dan jangan anggap stres adalah hal biasa yang tidak perlu diurus. Keduanya adalah musuh dayem-dayem bagi pembuluh darah otak kita. Nah, sekarang saya ingin tanya kepada Anda. Apakah Anda sering duduk berjam-jam di depan layar tanpa bergerak? Apakah Anda sering merasa tertekan dengan pekerjaan, masalah keluarga atau hal lain? Coba tuliskan di kolom komentar. Saya ingin tahu, apakah Anda punya pengalaman serupa, dan bagaimana cara Anda menghadapinya. Jangan lupa, klik like dan subscribe, agar Anda tidak ketinggalan pembahasan penting di slide berikutnya. Karena setelah ini, kita akan membahas dua faktor lain yang juga sering diremehkan, tapi bisa memicu stroke mendadak kalau tidak diwaspadai. Kita sudah bahas 6 kebiasaan berbahaya sebelumnya. Merokok, tidur yang berantakan, pola makan tinggi garam, minum alkohol berlebihan, duduk terlalu lama, dan stres berlebihan.
Sekarang kita masuk ke dua faktor terakhir yang juga sangat penting. Emosi yang tidak terkendali dan kebiasaan jarang periksa kesehatan. Dua hal ini sering banget disepelekan. Padahal dampaknya besar sekali pada risiko stroke mendadak. Mari kita mulai dari emosi. Pernahkah Anda merasa kepala panas, jantung berdebar kencang, dan napas jadi pendek saat sedang marah besar? Itu bukan hanya perasaan. Secara medis, setiap kali kita marah, tubuh melepaskan hormon stres dalam jumlah tinggi. Tekanan darah langsung melonjak, detak jantung meningkat tajam, dan pembuluh darah menyempit. Kalau hal ini terjadi pada orang yang pembuluh darahnya sudah rapuh atau penuh plak, risikonya sangat berbahaya. Lonjakan tekanan darah mendadak bisa menyebabkan pembuluh darah di otak pecah. Inilah salah satu penyebab stroke hemoragik yang sering terjadi secara tiba-tiba. Emosi yang tidak terkendali tidak hanya marah, tapi juga rasa cemas berlebihan, panik, atau ketakutan yang intens. Semua itu memicu reaksi tubuh yang sama. Tekanan darah naik dan aliran darah jadi tidak stabil. Kalau kondisi ini terjadi berulang-ulang, pembuluh darah kita jadi lebih cepat rusak. Jadi, mengendalikan emosi bukan hanya soal menjaga hubungan sosial tetap baik, tapi juga benar-benar soal menjaga nyawa. Lalu bagaimana cara mengelola emosi? Ada beberapa cara sederhana. Saat Anda merasa marah, coba tarik napas dalam-dalam. Tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan. Beri jeda sebelum bereaksi. Jangan langsung meledak. Kalau situasi terasa terlalu panas, tinggalkan sebentar. Menenangkan diri jauh lebih baik daripada memaksakan diri. Komunikasi yang baik juga penting. Ungkapkan apa yang dirasakan tanpa harus berteriak atau meledak. Semua ini sederhana, tapi bisa menyelamatkan pembuluh darah otak Anda dari bahaya stroke. Sekarang kita masuk ke faktor terakhir. Jarang periksa kesehatan. Banyak orang merasa dirinya sehat hanya karena tidak ada gejala. Padahal, penyakit seperti hipertensi, kolesterol tinggi, dan diabetes sering disebut silent killer karena tidak menimbulkan keluhan di awal. Seseorang bisa merasa segar bugar, tapi di dalam tubuhnya, pembuluh darah sudah penuh plak, atau tekanan darahnya sudah sangat tinggi. Kalau tidak pernah periksa kesehatan, kondisi itu tidak akan ketahuan, sampai akhirnya terjadi sesuatu yang serius, seperti stroke. Inilah yang sering membuat orang kaget. Tiba-tiba terkena stroke, padahal sebelumnya merasa sehat. Sebenarnya tubuh sudah memberi sinyal kecil. Misalnya sering sakit kepala, kesemutan, atau cepat lelah. Tapi karena tidak pernah diperiksa, kita mengabaikannya. Periksa kesehatan itu tidak harus rumit, cukup cek tekanan darah, gula darah, dan kolesterol secara rutin. Minimal setahun sekali. Kalau ada riwayat penyakit di keluarga, sebaiknya lebih sering. Pemeriksaan sederhana ini bisa mendeteksi masalah sejak dini. Kalau ditemukan tekanan darah tinggi, misalnya, kita bisa segera mengubah pola hidup atau minum obat sesuai anjuran dokter. Dengan begitu, risiko stroke bisa ditekan jauh lebih rendah. Sayangnya, banyak orang menunda periksa kesehatan dengan alasan sibuk atau takut. Sibuk bekerja, sibuk urusan rumah tangga, sampai lupa dengan kesehatan sendiri. Ada juga yang takut kalau hasilnya jelek, padahal justru lebih baik tahu lebih awal agar bisa diatasi daripada menyesal ketika sudah terlambat. Kalau kita gabungkan emosi yang tidak terkendali dan jarang periksa kesehatan ini adalah perpaduan berbahaya. Bayangkan seseorang yang gampang marah, tekanan darahnya sering naik, tapi tidak pernah dicek. Suatu hari emosinya meledak, tekanan darah melonjak, dan pembuluh darah di otak pecah. Stroke pun datang mendadak. Hal ini bukan teori semata, tapi banyak terjadi di dunia nyata. Itulah sebabnya saya selalu mengingatkan, kendalikan emosi dan rutin cek kesehatan.
Jangan tunggu gejala berat muncul. Jangan tunggu sampai tubuh memberi alarm keras dalam bentuk stroke. Mulailah dari sekarang dengan langkah sederhana. Lebih sabar, lebih tenang, dan lebih peduli pada kondisi tubuh sendiri. Sekarang saya ingin tanya kepada Anda. Apakah Anda termasuk orang yang jarang sekali cek kesehatan, bahkan untuk tekanan darah atau gula darah sederhana? Atau apakah Anda sering merasa marah dan sulit mengendalikan emosi? Coba tulis di komentar. Saya ingin tahu, apakah Anda punya pengalaman seperti ini dan bagaimana cara Anda mengatasinya? Dan jangan lupa klik like dan subscribe supaya Anda selalu update dengan informasi kesehatan penting lainnya. Karena setelah ini, kita akan masuk ke bagian penutup, yaitu kesimpulan dari 7 kebiasaan yang bisa bikin stroke mendadak, serta langkah-langkah praktis untuk mencegahnya. Epilog. Kesimpulan, 1000 kata kita sudah membahas 7 hal yang bisa memicu stroke mendadak, mulai dari merokok, tidur yang berantakan, pola makan tinggi garam dan fast food, konsumsi alkohol berlebihan, duduk terlalu lama, stres yang tidak terkendali, sampai jarang melakukan pemeriksaan kesehatan. Ketujuh kebiasaan ini sering dianggap sepele, bahkan normal, padahal efeknya bisa sangat serius. Stroke bukanlah penyakit yang muncul tiba-tiba, tanpa sebab. Ia adalah hasil dari gaya hidup yang dijalani bertahun-tahun. Setiap batang rokok yang dihisap, setiap malam begadang, setiap porsi makanan asin berlebihan, setiap gelas alkohol, setiap jam duduk tanpa bergerak, setiap hari penuh stres, dan setiap tahun tanpa pemeriksaan kesehatan, semua itu menumpuk menjadi bom waktu dalam tubuh. Tapi kabar baiknya, semua itu bisa dicegah. Merokok bisa dihentikan. Pola tidur bisa diperbaiki, makanan bisa dipilih lebih sehat, alkohol bisa dikurangi, atau ditinggalkan sama sekali. Tubuh bisa digerakkan lebih sering. Stres bisa dikelola dengan cara sederhana. Pemeriksaan kesehatan bisa dilakukan secara rutin. Semua langkah ini sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Saya ingin Anda membayangkan bagaimana rasanya bangun tidur dengan tubuh segar kepilaringen, tanpa sakit atau kesemutan. Bagaimana rasanya bisa beraktivitas seharian penuh energi, tanpa harus khawatir pembuluh darah sewaktu-waktu pecah atau tersumbat. Semua itu bukan mimpi, tapi bisa dicapai kalau kita mau menjaga diri. Ingat, stroke tidak hanya soal tubuh lumpuh atau bicara cadel. Stroke adalah tentang kualitas hidup. Banyak pasien stroke yang akhirnya kehilangan kemandirian, harus bergantung pada keluarga untuk aktivitas sederhana seperti makan, mandi, bahkan berjalan. Jangan tunggu sampai itu terjadi. Lebih baik mencegah sejak sekarang. Jadi, mari kita sama-sama mulai dari hal kecil. Kurangi rokok, tidur cukup, pilih makanan yang lebih sehat, batasi alkohol, jangan duduk terlalu lama, kelola stres, dan jangan lupa cek kesehatan secara rutin. Setiap langkah kecil yang Anda lakukan hari ini adalah investasi besar untuk masa depan yang lebih sehat. Sekarang saya ingin tanya pada Anda. Dari 7 kebiasaan ini, mana yang paling sering Anda lakukan dan sulit diubah? Atau apakah Anda pernah mengalami gejala seperti sakit kepala, kesemutan, atau cepat lelah? Tulis di kolom komentar, karena pengalaman Anda bisa jadi pelajaran untuk banyak orang. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, supaya Anda tidak ketinggalan video berikutnya. Karena di konten selanjutnya, kita akan membahas lebih detail tentang tanda-tanda awal stroke yang sering diabaikan. Siapa tahu, dengan mengenalinya lebih cepat, nyawa bisa terselamatkan.